Kembali di NTV Prime, pemirsa, format putaran keempat babak kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia tiba-tiba berubah. Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC) mengubah tuan rumahnya adalah dua negara peringkat 3 terbaik dari sebelumnya di venue yang netral. Lalu kira-kira bagaimana dampaknya terhadap peluang Timnas Garuda, kita akan bahas bersama pengamat sepak bola yang sudah hadir di Studio Mawar NT Tower sore ini, Anton Sanjoyo. Bung Joy, thank you sudah hadir kembali lagi. Sama-sama, terima kasih. Studio Mawar. Bagaimana Anda melihat tiba-tiba ada perubahan venue ataupun tuan rumah untuk putaran keempat untuk babak kualifikasi Piala Dunia zona Asia nanti? Ya, memang agak mengagetkan ya, terutama bagi Indonesia yang peluang ke putaran empatnya cukup besar. Kalau Indonesia menang lawan Cina, kan poinnya 12. Jadi terbuka peluang lebar sekali untuk bisa ke putaran keempat. Tidak berharap menang lawan Jepang sih, tapi kalau draw aja sih putaran keempat itu udah jaminan. Kalau draw itu artinya posisi Indonesia tetap di 4? Tetap di 4 atau bisa 3 tergantung pertandingan Cina yang lain. Oke. Tapi kalau draw udah pasti posisi 4 itu udah pasti. Artinya bisa ikut playoff. Ya kan, bisa playoff putaran 4. Nah, cuma begini, kan awalnya itu kan ada 6 tim dibagi 2 bermain di tempat netral. Menurut saya itu yang paling ideal. Tapi problemnya menurut saya juga AFC ataupun FIFA itu memandang kualifikasi Piala Dunia itu dari sisi bisnis memang belum terlalu meyakinkan untuk bisa menggelar pertandingan di tempat netral. Ya, yang pertama karena memang kalau di tempat netral ya, harus mencari negara yang betul-betul ada di tengah dari 6 tim yang dibagi 2. Di tengah artinya dari sisi lokasi, dari sisi semua perjalanan yang harus dilakukan oleh tim-tim peserta itu memang agak sulit. Yang kedua, tidak semua negara mau menerima menjadi host kualifikasi Piala Dunia karena bukan keuntungan untuk orang negara bilang yang sekarang cuannya nggak banyak gitu loh, kecuali broadcasternya. Jadi dari sisi penonton bisnis di sepak bola, buat tuan rumah yang tidak punya tim di dalam kelompok yang bertanding, ini buat mereka sama sekali tidak menguntungkan, kecuali diberi kompensasi. Kalau diberi kompensasi pasti sangat mahal. Gitu. Nah, ini AFC menurut saya tidak sejauh itu pandangannya mengenai tempat netral, sehingga kemudian dibikinlah skema yang seperti yang baru saja kita ketahui juga, akan ditempatkan di 2 negara yang posisinya paling atas dari 6 negara yang lolos ke putaran keempat. Nah, kalau Anda tanya apakah bagi Indonesia menguntungkan? Kalau Indonesia jadi tuan rumah pasti menguntungkan. Tapi kalau tidak, memang dari sisi fairness agak kurang. Tapi kalau kita menghitung peringkat Indonesia saat ini kan sepertinya highly unlikely ya? Indonesia itu hovering di antara peringkat 3 atau 4 dari 6. Dari 6 yang akan lolos ke putaran 4. Kecuali Indonesia menang lawan Jepang. Nah, ini kemungkinan menjadi tuan rumah mungkin cukup besar ya. Karena indeksnya kan yang dilihat itu indeks dari penampilan. Kalau indeks penampilannya lawan Jepang artinya bisa menang, Indonesia bisa diperhitungkan untuk menjadi tuan rumah dan itu akan sangat menguntungkan. Kita lihat dulu sama-sama, Bung Joy, kita sudah menampilkan peringkat yang ketiga keempat terbaik saat ini dari grup A, B, dan C. Silakan teman-teman. Dan kalau kita melihat di sini dengan poin 2 negara teratas adalah UEA dan juga Irak. Nah, sepertinya akan di Timur Tengah. Nah, kalau kira-kira seperti ini, apakah keuntungan untuk timnas Indonesia yang mayoritasnya diisi oleh pemain abroad gitu? Karena kan mereka tidak perlu jauh-jauh traveling ya. Artinya ini kan bisa di tengah, kalau misalnya sebelumnya ketika mereka harus bertandang ke Australia, kan mereka kelelahan. Nah, ini apakah bisa jadi satu poin yang benefit untuk timnas Garuda? Kalau bagi Indonesia, kita harus melihat begini, dimanapun sebetulnya akan menguntungkan Indonesia sepanjang dekat dengan Eropa. Jadi kalau misalnya di Jazirah Arab yang jauh lebih dekat dari Eropa, mungkin hanya 6 jam penerbangan dari Eropa ke Jazirah Arab, itu akan sangat menguntungkan. Tetapi mungkin dari sisi biaya yang dikeluarkan oleh PSSI, itu mungkin juga akan besar kan. Tapi dimanapun kalau masuk putaran keempat, kan biaya yang ditanggung oleh PSSI juga cukup besar. Karena
pasti akan di tempat netral dan kemungkinan sih kira-kira ya di sekitar Jazirah Arab sih. Nah, dan yang pasti sih kalau dari sisi grupnya Indonesia tidak akan ketemu antara Uni Emirat Arab dan Irak bersamaan. Jadi hanya akan ketemu kemungkinan besar Uni Emirat Arab atau Irak gitu. Jadi Indonesia bisa bermain dengan posisi sekarang ya. Iya. Indonesia bisa bermain di Uni Emirat Arab atau bermain di Irak. Oke. Kira-kira begitu. Oke, dan kalau tidak salah, keuntungan satunya lagi adalah lapangan bola di sana bagus-bagus ya, Bung Joy. Sehingga untuk pemain kita juga mungkin bisa lebih, performanya ini lebih baik. Iya, kalau dari sisi lapangan sebetulnya memang sangat ini ya. Mereka tuh ya udah karena negara-negara kaya kan mampu membuat turf yang istilahnya lah sempurna gitu seperti karpet licin sekali dan itu memang yang biasa dipakai oleh teman-teman pemain-pemain Indonesia yang tampil di Eropa, apalagi tampil di Belanda atau di Inggris. Dan cukup banyak sekarang pemain abroad yang join timnas Garuda kan yang nantinya akan ada 19 atau 18 pemain ya. Jadi kalau kita lihat seperti, DSP, daftar susunan pemain itu 90% yang abroad sebetulnya. Bahkan mungkin Marcelino main di Oxford juga. Inggris kan terkenal dengan lapangan sepak bolanya yang paling bagus di dunia ya. Mereka sangat jago rumput. Tapi Belanda nggak kalah bagusnya. Jadi dari sisi keuntungan lapangan yang biasa dipakai oleh pemain-pemain Indonesia kita bisa lihat juga. Mungkin dari sisi cuaca barangkali yang agak sedikit merugikan karena panasnya itu bukan panas dengan kelembaban tinggi, tapi kering, panasnya yang sangat terik. Kalau panas kelembaban tinggi itu kayak dimain di Indonesia, mereka berkeringat. Dan itu cukup menolong, harus banyak minum aja. Tapi kalau panas terik seperti di Jazirah Arab, mungkin ada sedikit masalah bagi pemain-pemain yang biasa tampil di Eropa dengan kelembaban yang sangat rendah. Nah ini yang barangkali perlu diperhitungkan. Nah karena bermainnya pada bulan akhir tahun, Oktober ya. Dan itu juga sudah cukup dingin sih sebetulnya. Jadi rasanya sih bagi pemain-pemain Indonesia yang lama tampil di Eropa. Nggak terlalu masalah lah. Apalagi mereka kan hampir semuanya ya, bahkan semuanya adalah pemain profesional yang udah terbiasa menjaga stamina-nya sendiri. Dan saya yakin sih dengan kalau main di Jazirah Arab, Indonesia malah punya peluang besar untuk bisa terus berlanjut ya perjalanannya gitu. Dan memperhatikan hal-hal kecil tadi yang harus dicermati ya, kecil tapi mungkin berdampak secara tidak langsung. Oke, kita akan jeda dulu, kita akan segera kembali, tetaplah di NTV Prime.